Dari itu kau bersedia mengikuti arahan saya. Ditenangkan semua pasukanmu, jangan membara-bara seperti ini itu membakar tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Jelaskanlah manusia. Ya. Hari pertama-tama semua di dalam kehidupan dan kebaikan itu ada catatannya, keburukan dan kebaikan. Dan dalam mencari kebaikan banyak sekali dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan arah-arahan agama, zakat, puasa, lalu naik haji yang mampu, dan membantu orang-orang yang kesusahan, dan bahkan masih banyak sekali yang bisa saya katakan. Akan tetapi itu semua bisa dilakukan disertai hati yang gembira, disertai menyanyi. Contoh seperti ini, salah satu naik haji. Naik haji bisa kita lakukan sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itu sambil bernyanyi. Dan juga puasa di bulan Ramadan ini, di siang hari kita sambil melakukan ibadah puasa, kita bisa bernyanyi-nyanyi, bermain musik. Dan juga zakat, kita membayar zakat di perjalanan kita sambil nyanyi. Begadang jangan begadang, seperti itu. Dan sebagainya. Di saat waktu-waktu senggang kita melakukan kebaikan, bisa kita iringi dengan nyanyian hati yang gembira. Akan tetapi dalam melakukan sholat tidak boleh diiringi dengan sebuah nyanyian, harus khusyuk. Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasih wa subhanallah wa asila, dan selanjutnya harus khusyuk, tidak boleh disertai dengan nyanyian apapun. Kita harus konsentrasi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu keistimewaan sholat. Dan yang kedua, perintah Allah dalam puasa, melakukan ibadah haji, melakukan zakat, melakukan kebaikan-kebaikan diturunkan melalui Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditulis itu satu persatu diturunkan oleh Allah. Akan tetapi saat perintah sholat datang, Allah tidak menurunkan itu di dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah mengirimkan dua malaikat untuk menjemput Nabi. Jemputlah Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah secara langsung untuk melaksanakan sholat. Itu yang kedua. Sudah bisa tergambarkan betapa istimewanya sholat. Dan juga dalam sebuah bangunan itu bisa berdiri kokoh jika tidak ada dinding. Di dalam sebuah bangunan bisa berdiri sangat kokoh walaupun tidak ada atap. Akan tetapi di dalam sebuah bangunan tidak dapat berdiri jika tidak ada tiang. Nah, tiang itu apa? Tiang itu adalah tiang agama di dalam Islam, yaitu sholat. Seperti itu. Itu adalah sholat yang bisa menggambarkan suatu hal yang istimewa dan bisa dibedakan dari tata cara, penurunan perintah, serta pelaksanaannya. Dan memang di dalam dunia ini bukan hanya orang muslim aja, banyak sekali agama-agama yang lain, dan mereka lebih pintar daripada kami. Mungkin amal mereka juga lebih banyak daripada kami, tapi kan kami melakukan sesuai kemampuan kami. Lantas bagaimana
Bagi manusia-manusia seperti kalian yang tetap melakukan amal baik, Ya. akan tetap tidak melakukan sholat. Melakukan amal akan tetapi tidak melakukan sholat. Benar sekali. Ya, itulah akan saya jawab. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang luar biasa kemampuan dalam menciptakan suatu benda. Mungkin saat ini jam yang saya gunakan ini yang membuat bukan orang Islam dan tidak sholat. Dan mungkin juga handphone yang kita gunakan saat ini diproduksi atau dibuat bukan orang Islam. Yang jelas kalau bukan orang Islam dan tidak melakukan sholat. Nah, inilah Allah menciptakan dua malaikat pencatat amalan baik dan pencatat amalan buruk. Amalan itu akan tetap dicatat. Dan betapa luar biasanya amalan manusia yang menciptakan mungkin saat ini transportasi yang namanya pesawat, kereta api, kendaraan. Bahkan mungkin sebagian besar peralatan yang kita gunakan itu diciptakan oleh orang yang tidak sholat. Itu luar biasa besar amalannya. Apalagi tenaga listrik, lampu, serta listrik yang lainnya. Luar biasa amalannya besar. Dicatatlah oleh malaikat pencatat kebaikan. Misalnya namanya si A, ini menciptakan lampu di dalam dunia dan digunakan berapa ratus juta orang. Ini amalan luar biasa. Akan tetapi ini tetap nanti ditimbang dulu, amal baik, amal buruk. Saat amal baiknya begitu besar, orang yang menciptakan hal-hal ini, saat ditanya, kamu sholat tidak? Kuncinya punya tidak untuk membuka amalmu? Amalmu baik di sini. Cuma kamu punya kuncinya enggak? Punya passwordnya enggak? Kalau kita ibaratkan dalam pembicaraan tersebut, wah, amalmu baik nih, besar nih. Mungkin jika dibandingkan keburukanmu ini sangat jauh. Banyak sekali amalan baiknya. Ya Allah, alhamdulillah amalan saya baik. Tapi punya kuncinya enggak? Kunci apa ya Allah? Sholat. Kamu sholat enggak? Enggak ya Allah. Mohon maaf, kamu enggak bisa membuka amalanmu. Karena sholat itu adalah kunci dari segalanya, pondasi dari sebuah agama. Sebanyak apapun amalanmu, jika tidak melakukan sholat, amalanmu tetap dihitung amalan baik, akan tetapi tidak bisa terbuka karena kamu tidak melakukan sholat. Seperti itu. Adil sekali ya Allah. Amalan tetap terhitung oleh mereka yang tidak sholat, akan tetapi amalan itu tidak bisa terbuka karena tidak melakukan sholat. Kuncinya apa? Ya harus melakukan sholat. Itu bisa membayangkan betapa pentingnya sholat. Kamu melakukan kebaikan di dalam surga mungkin beribu-ribu tahun atau beribu-ribu abad di sana. Jika kamu nggak melakukan sholat, ya percuma. Dan itu adalah sesuatu hal yang bisa merubah pola pikirmu sampai saat ini. Untuk apa saya melakukan kebaikan? Untuk apa saya melakukan capek-capek ngelakuin kebaikan? Lebih baik ngelakuin keburukan, ngasut manusia untuk bermaksiat, untuk itu enak. Karena melakukan kebaikan nggak berguna menurutmu, karena kamu nggak sholat. Coba kamu sholat, kebaikanmu itu akan terhitung. Amal baikmu akan terbuka menggunakan kunci sholat tadi. Seperti itu. Baik. Jawaban darimu sudah menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Luar biasa bukan sholat. Sholat itu suatu kegiatan yang sangat mudah. Akan tetapi
sangat sulit dilakukan untuk orang yang tidak kuat dalam pondasi hidupnya. Saat jam subuh itu lelap-lelapnya tertidur. Di saat jam zuhur itu sibuk-sibuknya bekerja. Asar itu yang kerjanya di perjalanan jauh, dia masih dalam perjalanan, entah kejebak macet atau masih dalam perjalanan. Maghrib manusia itu baru sampai rumah dan sedang capek-capeknya. Isya sudah lelap tertidur. Sepele akan tapi luar